Selfie. Di video ini aku mau menjelaskan sedikit tentang sistem penjualan yang dinamakan sistem dropship. Nah, dropship itu apa sih? Kenapa sih harus dropship? Dalam berusaha, ketika kita mau menjadi pengusaha, modal adalah alasan kenapa banyak orang enggan memulai bisnis. Karena apa? Untuk memulai bisnis atau memulai membuka usaha itu biasanya kita membutuhkan modal yang cukup besar sebagai invest di awal yang nantinya modal tersebut akan balik modal ke kita lagi ketika penjualan sudah mencapai target tertentu. Tapi kenyataannya dalam berusaha atau dalam berbisnis kita bisa kok mempunyai modal, bisa membuka usaha dengan modal kecil bahkan tanpa modal sedikit pun, yaitu dengan sistem dropship. Apa sih sistem dropship itu? Sistem dropship adalah sistem penjualan dengan menjual produk kembali, produk dari si supplier atau distributor, yang mana nantinya kita akan menjual produk tersebut menggunakan materi promosi atau bahan materi yang akan kita jual nantinya di tempat kita berjualan, entah itu di story atau di marketplace atau apapun. Produk tersebut yang kita jual itu tidak kita miliki langsung, jadi kita hanya mendapatkan informasi-informasi materi dari pihak supplier atau distributor dan berbagai info-info barang tentang barang yang akan kita jual. Berbeda dengan reseller, sistem reseller itu sama seperti kita seperti namanya, menjual reseller, menjual kembali, dimana kita membeli barang dari distributor atau produsen atau dari supplier, lalu kita menjualnya kembali. Barang itu kita beli dulu, baru habis itu kita jual kembali. Yang mana kalau misalkan dari menjadi reseller kita butuh seperti namanya packing, butuh seperti namanya kita biaya angkut atau kita biaya ambil dari supplier, terus nanti kita packing dan kita kirim ke pihak customer. Jadi kita jadi ada tiga pihak yang ikut terjun langsung kalau kita menjadi reseller. Nah, sistem dropship ini sangat amat ampuh untuk kalian semua yang nggak punya modal ataupun males mengeluarkan modal usaha. Nah, kalian bisa bisa menjadi dropshipper. Kenyataannya memang banyak banget, apalagi dropshipper di marketplace yang mana mereka itu menjual kembali bikin toko di marketplace. Kayak misalkan di marketplace kayak di Shopee kayak gitu, dia tuh ada fitur khusus yang namanya dropship. Jadi kita sebenarnya kita mau buka di marketplace atau mau buka sebagai pribadi pun kita tinggal masarin, mau di story misalkan ada yang mau beli, terus nanti kita tinggal belanja di marketplace atau di Shopee, terus nanti kita tinggal aktifin. Di situ ada fitur yang namanya aktifin dropship. Nanti kita barang itu bakalan dikirim sama si supplier kita langsung ke si customer kita. Nah, di situ udah ada tertera di dropship itu, biasanya ada keterangannya pengirimnya itu atas nama kita sebagai dropshipper. Nah, ini bener-bener banyak banget fenomena-fenomena dropshipper yang menjadi kaya raya dan punya banyak banget keuntungan, bahkan bisa meraup keuntungan jutaan, bahkan mungkin puluhan juta tiap bulan itu, karena saking dia bener-bener tanpa biaya-biaya, tanpa modal sedikit pun, tanpa ngeluarin uang, dia hanya masarin dan dia berhasil bisa bikin omset atau penjualan yang banyak dengan cara promosinya dia gitu. Nah, untuk menjadi dropshipper yang sukses atau memiliki banyak omset penjualan yang besar, itu juga nggak asal ngedropship doang gitu. Jadi tetap ada strateginya. Nah, aku bakalan kasih tahu langkah-langkah untuk menjadi dropship supaya kalian nggak salah jalan. Gimana sih caranya? 1. Menemukan atau mencari supplier yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, untuk menjadi dropship, kamu tuh harus menentukan kamu tuh mau menjual apa. Kamu mau menjual spesialisasi produk tertentu kah, atau kamu mau menjual seperti aku, palu gada gitu. Nah, kalau kalian misalkan maunya jualan baju nih, nah kalian itu carilah supplier yang menjual baju-baju. Tapi sebelum kalian menjual, kalian harus riset dulu, riset dari produknya. Terus kita bisa lihat juga reputasi si supplier tersebut. Terus kita bisa cek kualitas produk yang dia jual. Terus kita juga bisa cek juga ekspedisinya dia pakai apa. Misalkan kita mau ngedropship dari marketplace, nah kita cek dulu dia ekspedisinya pakai apa.
terus untuk memudahkan kita nanti pengiriman ke pihak pelanggan atau customer, dan menentukan kecepatan pengiriman ke pihak customer. Itu juga penting ya, kita memilih ekspedisi yang mana jangan sampai nanti kepuasan pelanggannya jadi berkurang cuman gara-gara pengirimannya yang nggak cocok, kita nggak cocok dengan ekspedisi tersebut gitu. Serta sistem dan kebijakan dari si supplier tersebut. Nah, sistemnya tuh kayak gimana kita harus tahu, terus kebijakan-kebijakannya yang dari supplier tersebut. Misalkan just in case nanti ada ada pengiriman barang rusak atau apa, returnya gimana dan sebagainya. Itu juga sangat dibutuhkan ya, supaya nanti memproses penjualan atau pengiriman barang sampai ke pihak pelanggan. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan supplier agar kita bisa saling menguntungkan. Kita juga butuh yang namanya komunikasi dulu dengan pihak supplier. Aku mau jadi, misalkan saya mau jadi dropshipper, nanti gimana aturan-aturannya, bagaimana keuntungan-keuntungannya. Apakah kita bisa, misalkan kalau si suppliernya baik, tapi rata-rata sih enggak. Biasanya kalau supplier itu ngasih harga ke dropship itu dia tetap sama, tetap dengan harga yang dia jual. Jadi dropship biasanya up sendiri harganya, dia naikin marginnya dari si supplier tetap segitu. Tapi ada juga mungkin kerjasama yang supplier mau ngasih harga khusus karena merasa dia dibantu dengan dropship atau marketer ini gitu. Jadi beberapa pihak kayak misalkan supplier baju atau apa, dia bisa dropship, dia biasanya bisa ngasih harga dropship itu sama kayak harga reseller. Misalkan dapat potongan 5.000 kalau kamu bisa ngedropship ngejualin barang ini per item, dengan catatan kamu melakukan pembelian dulu sebanyak penjualan, sudah melakukan penjualan atau bisa menjual sebanyak 3 piece baju gitu. Misalkan 3 piece baju kamu udah berhasil, setelah kamu di pembelian baju keempat kamu baru bisa mendapatkan potongan reseller 5.000 dengan sistem dropship, dan kita yang kirim dan orang itu kamu yang memasarkan. Tapi ada juga yang pihak supplier yang sama sekali nggak mau tahu, jadi dia tetap harga jualnya tetap segitu, jadi kamu up sendiri gitu. Biasanya ada juga yang kayak gitu, kayak misalkan supplier mainan yang mereka tuh nggak mau mengurangi, karena biasanya kan kayak mainan itu membutuhkan packing lebih besar, lebih banyak gitu kan. Mereka butuh biaya packing, jadi mereka biasanya nggak terlalu kasih murah. Jadi balik lagi tergantung bagaimana perjanjian atau enggak agreement antara si pihak dropship dengan si supplier tersebut. Kalau bisa ya harus sama-sama saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, karena tidak memegang produknya secara langsung, kalian harus menentukan tempat penjualan barang dropship kalian ini nih, mau di mana. Entahkah kalian mau jual di marketplace lagi atau berbagai macam marketplace. Mungkin kalian punya supplier di marketplace-nya tuh di Tokopedia misalkan, terus kalian mau jualan itu di Shopee, bisa kayak gitu. Atau kalian mau jual di website kalian sendiri, kalian punya website. Atau juga kalian bisa jualan cuman kayak misalkan di story aja, misalkan teman kamu tuh banyak banget, jadi kamu jualan di story aja tuh laku banget atau banyak yang mau, kayak gitu tuh itu juga udah mantep gitu, cuman ngepost di story. Terus atau juga kalian kayak aku punya grup Just Tip, jadi Just Tipan aku tinggal ngepost atau jualan di grup Just Tipan aku gitu. Jadi itu juga udah bagus karena kita udah punya pasar sendiri, apalagi yang grupnya tuh udah banyak gitu kan, udah anggota membernya udah banyak. Nah itu juga enak gitu, lumayan tinggal ngepost doang di grup, terus kalau ada yang mau tinggal pesan ke kita. Angka yang keempat, produk sebagus apapun kalau kalian tidak mempromosikannya atau tidak menawarkan memasarkan, itu akan menjadi percuma. Jadi langkah keempat itu adalah promosi gencar-gencaran. Pelanggan kalian nggak akan tahu tuh yang namanya kalian tuh jualan apa kalau kalian nggak promosi gitu kan. Walaupun kalian misalkan kan, kalau misalkan di WA atau di story itu kan udah pasti itu sekalian promosi kan, namanya kita ngeposting. Tapi kalau misalkan kayak kita jualannya di marketplace, which is yang datang ke marketplace itu kan adalah biasanya cuma dari search kan, mereka nge-search kan. Kalau toko kita nggak ada yang tahu, terus kita nggak masarin, misalkan kita nggak masarin ke teman-teman kita atau nggak promosiin ke story kita juga, atau kita nggak bikin iklan atau apapun gitu, nggak ada iklan, nggak ada promosi, itu juga nggak ada yang tahu kalian jualan apa. Itu marketplace juga nggak ada yang mampir kali. Kalau misalkan kita nggak promosi, terus kita nggak rajin live di
di marketplace tersebut, misalkan kita nggak pernah live di Shopee atau apapun, ya udah nggak akan, itu pasti nggak akan berjalan. Jadi langkah yang paling ampuh banget adalah kalian harus promosi di sosmed kalian. Jadi bisa juga kalian personal branding, kalau memang kalian mau personal branding, kalian yang mana orang kalau tiap ngeliat kamu tuh pasti inget toko kamu. Nah itu lebih bagus, itu teknik paling aman. Kamu tinggal bikin konten sosmed kamu, bikinin konten yang bagus, yang orang tuh jadi tertarik, orang jadi mau lihat terus, orang jadi jadi berminat gitu. Nah itu kalian pasti bakalan dikenal, dan brand toko kamu, branding kamu tuh pasti bakalan lebih dikenal lagi, dan orang mau untuk membeli produk-produk dropship kamu gitu. Nah selain itu kan, kalau misalkan jadi dropshipper itu kan saingan kita tuh banyak banget. Jadi kita tuh harus membangun branding atau reputasi kepada toko atau online shop kita yang kita punya. Jadi apalagi misalkan nih, lagi-lagi aku bikin contoh baju aja yang paling gampang. Misalkan kalian itu punya toko baju, kalian jadi dropshipper daster atau apa gitu kan. Saingan kalian itu kan banyak banget di pasaran sana yang mungkin menjual daster yang sama, atau mungkin daster saingan kamu lah, saingan supplier kamu, produk dari saingan produk supplier kamu gitu kan. Memang harus banyak-banyak membangun reputasi dan branding kamu, dan dengan melakukan gencar promosi gitu. Walaupun kalian dropship, kelemahan para dropshipper adalah kamu itu nggak bisa pegang langsung barang yang kamu jual. Jadi kalau misalkan kamu nggak bisa pegang barang yang kamu jual, kamu nggak akan bisa mereview produk tersebut, kamu nggak akan bisa memasarkannya tuh dengan cara personal branding juga sebenarnya, yang tadi aku bilang. Jadi sebenarnya kalau kamu cuma ngiklan pakai materi promosi dari supplier aja, sebenarnya menurut aku itu akan monoton gitu kan. Jadi sebisa mungkin saran aku, meskipun kamu dropship, menurut aku kamu tetap harus coba minimal satu produk yang kamu jual itu kamu pakai, terus kamu kontenin, kamu review, kamu kasih pendapat kamu, review kamu ke sosial media atau ke konten kamu brandingin, misalkan kamu setiap kemana, terus kamu bisa personal branding nih, aku pakai baju ini, pokoknya dikontenin, bikin orang itu kenal dengan produk kamu, dan kamu sendiri ternyata memakai produk yang kamu jual. Itu akan membangun trust, kepercayaan konsumen sama apa yang kamu jual. Jadi kamu jangan cuman promosi dari video atau foto yang materi promosi yang si supplier punya atau supplier kasih. Jadi sebisa mungkin kamu juga pakai, kamu juga review, kamu juga jelasin ini bahannya kayak gini. Misalkan kamu jualan baju, ini bahannya kayak gini, dipakainya begini, terus dicoba. Bahkan kamu yang jadi modelnya langsung. Misalkan kalau kamu jualan baju gitu ya, atau misalkan kamu jualan alat-alat masak, kamu praktekin sendiri dengan masak. Kalau perlu kamu kontenin dengan masakan kamu. Nah itu pasti bagus banget, dan pasti banget bisa menghipnotis para teman-teman kamu atau para calon-calon customer kamu kayak gitu. Intinya adalah kalau misalkan kamu rajin untuk promosi, kamu rajin kontenin setiap hari, rajin personal branding, itu dijamin sih menurut aku kamu banyak banget menarik pasar dan menarik kepercayaan orang lain untuk percaya dan mau beli barang yang kamu jual. Terus kamu juga rajin posting setiap hari, terus bikin konten yang menarik. Udah deh, itu dijamin kamu pasti bakalan dapet keuntungan yang melimpah cuma dengan dropship loh. Mana kamu nggak perlu ngeluarin biaya apapun, kamu nggak perlu packing, kamu nggak perlu biaya-biaya kayak angkut barang kamu dari supplier ke kamu juga nggak perlu punya waktu banyak untuk melakukan hal-hal yang lain. Paling kamu cuma bikin video-video konten aja yang seru tanpa biaya apapun. Nah paling cuman kayak internet doang lah, cuman kayak agak-agak sedikit sibuk dengan bikin konten lah, tapi itu nggak seberapa dengan keuntungan yang akan kamu raup nantinya ketika kamu menjadi dropshipper. Cocok banget buat kamu yang nggak mau ngeluarin modal. Jadi menurut aku sistem dropship ini sangat memudahkan kita untuk berdagang. Walaupun nantinya dropship ini tetap menurut aku adalah jalan ninja gitu kan, jalan paling cepet. Tapi ketika nanti misalkan kamu udah laku, udah laris manis, udah punya pasar yang besar, udah punya pelanggan tetap, atau penjualan kamu semakin melesat, dijamin deh lama-lama kamu pasti jadi reseller. Bahkan kalau kamu bisa mendapatkan produsen atau supplier tangan pertama, udah dijamin kamu bahkan mungkin bisa jadi supplier besar gitu. Itu kan semuanya butuh tingkat-tingkatan ya. Mungkin awal-awal kamu bisa jadi dropship aja, tapi ntar lama-lama kamu jadi reseller, lalu kamu bisa jadi supplier, bahkan mungkin kamu nanti lama-lama bisa menjadi produsennya.
Semoga informasi dari aku bermanfaat untuk kamu-kamu semua yang lagi baru memulai jualan atau mungkin sudah memulai jualan tapi masih kayak maju mundur, masih angot-angotan. Menurut aku diterusin aja, karena kita nggak pernah tahu kita tuh bisa akan berhasil kalau kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pernah coba. Kita nggak akan tahu kita mengukur kadar kemampuan kita untuk berjualan, skill kita kalau nggak pernah kita asah. Jadi terus jalan terus, dijalanin aja terus, semangatin terus. Nanti lama-lama kita akan sukses dengan sendirinya gitu. Jadi semangat untuk semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.